Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat hari ini kita diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terjunjung terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kita capai di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, mari kita masuk ke materi tentang sholat fardu beserta isi-isinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat. Pengertian sholat secara etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah dari para ahli fikih membagi arti sholat secara lahir dan hakiki. Sholat secara lahiriah berarti perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan dengan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dan secara hakikinya, sholat ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaannya serta kekuasaannya. Dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Sholat juga diartikan sebagai salah satu sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun sholat yang telah ditentukan. Maka dari pengertian-pengertian yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa sholat merupakan salah satu ibadah kepada Allah yang berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun sholat yang telah ditentukan dalam Islam. Sedangkan sholat fardu atau yang biasa disebut sholat wajib 5 waktu adalah sholat yang hukumnya fardu atau wajib, di mana sholat yang wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim dan dikerjakan pada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat dan rukun sholat fardu atau sholat wajib sebagai berikut. Di sini syarat dan rukun sholat fardu harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka tidak sah sholatnya. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Yang kelima, bersih, suci dari najis, haid, nifas, dan sebagainya. Dari syarat-syarat tersebut harus
terpenuhi untuk melakukan sholat fardu. Yang berikutnya, rukun-rukun yang harus dijalankan dalam sholat fardu, yaitu yang pertama, ada niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, melafalkan surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, sujud dengan tumakninah. Yang kesepuluh, ada tasyahud. Yang kesebelas, melafalkan sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, salam dalam Islam terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun sholat fardu. Di mana syarat dan rukun sholat fardu haruslah dijalankan agar sesuai dengan syariat Islam. Di sini ada rukun-rukun tertentu yang boleh ditinggalkan bagi yang tidak mampu. Misalnya berdiri bagi yang mampu, maka orang sakit boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Selanjutnya, ada waktu dan bacaan niat sholat fardu. Ada 5 waktu dan masing-masing mempunyai waktu yang ditentukan. Setiap umat Islam diperintahkan untuk menunaikan sholat-sholat itu di dalam waktunya masing-masing. Berikut waktu sholat dan niat-niatnya. Yang pertama, sholat subuh. Waktunya dimulai terbitnya fajar shidik hingga terbitnya matahari, yaitu antara pukul 4 pagi sampai setengah 6 pagi. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Niatnya sebagai berikut. Usolli fardhos subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada'am imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, sholat zuhur dilakukan pada waktu matahari mulai condong ke arah barat hingga panjang suatu benda menjadi sama dengan benda itu sendiri, yaitu antara pukul 12 siang sampai pukul 3 sore. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Niat sholat zuhur yaitu usolli fardhot zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sholat asar waktunya dimulai setelah waktu zuhur berakhir hingga matahari terbenam, antara pukul 3 sore sampai pukul 6 sore. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Niat sholat asar yaitu sholli fardhol ashri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat, sholat maghrib. Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah di langit, yaitu antara pukul 6 sore sampai pukul 7. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat.
Berikut niat sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sholat wajib yang terakhir, sholat isya, waktunya dimulai sejak hilangnya mega merah di langit atau setelah habisnya sholat maghrib hingga terbitnya fajar, yaitu antara pukul 7 sore sampai pukul 4 pagi. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Niat sholat isya yaitu usolli fardhol isya'i arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat melakukan sholat fardu isya terdiri dari 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dari uraian tersebut bahwa melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib harus sesuai waktu yang sudah ditentukan dalam Islam. Apabila tidak sesuai waktunya, maka berlaku waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Dari penjelasan waktu dan niat sholat isya, dalam pengerjaannya waktunya harus sesuai dengan ketentuan Islam dan niatnya harus sesuai aturan atau sesuai syarat. Selanjutnya, manfaat sholat fardu atau sholat wajib bagi anak-anak itu banyak sekali, terutama untuk pembentukan karakternya serta mengajarkannya kedisiplinan. Berikut ada beberapa manfaat. Yang pertama, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat dapat menjauhkan dari sifat mengeluh dan kikir. Sholat dapat mencegah dari berbagai macam kesesatan. Yang terakhir, sholat dapat menenangkan dan menenteramkan hati. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan manfaat dari sholat fardu sangatlah banyak, baik bagi jasmani maupun rohani, jika sholat tersebut dilakukan secara baik dan benar serta teratur. Di sini manfaat sholat banyak sekali bagi jasmani dan rohani, sehingga bagi yang melaksanakan sholat tidaklah merugi bagi mereka. Yang berikutnya ada hikmah sholat fardu. Hikmah yang pertama yaitu dapat mencerahkan wajah. Sebelum menjalankan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Secara lahir, wudu ini membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat. Orang yang menjalankan sholat dengan catatan khusyuk dan bersungguh-sungguh, wajahnya akan cerah. Yang kedua, menerangi hati. Orang yang menjalankan sholat, hatinya akan terasa lebih tenang. Kita hanya fokus mengingat Allah. Yang ketiga, menyehatkan badan. Menjalankan ibadah sholat juga akan membuat badan sehat. Sebab ritual dan gerakan sholat seperti halnya orang yang sedang berolahraga, mulai dari kepala hingga kaki, semua kita gerakkan. Yang keempat, menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Sholat merupakan salah satu bekal amal ibadah yang akan menolong kita kelak di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan, amal ibadah pertama yang ditanya di akhirat nanti adalah sholat. Karena itu, bagi yang menjalankan sholat, insya Allah akan merasa tenang dan saat di alam kubur, karena akan menerangi mereka di alam kubur karena amalnya.
Yang kelima, menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya dengan menjalankan sholat. Yang keenam, kunci membuka pintu langit. Orang yang rajin menjalankan sholat dan terus berdoa, insya Allah akan dibukakan pintu langit untuknya. Dalam artian, doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, dapat memberatkan timbangan. Sholat adalah barometer keimanan seorang. Barang siapa yang menyempurnakan dan menjalankan sholat 5 waktu, maka kelak akan memperoleh pahala yang sempurna. Yang kedelapan, tempat keridhaan Allah. Sholat adalah sarana pendekatan diri kepada Allah bagi setiap orang yang bertakwa. Tiada suatu keadaan seorang hambanya yang lebih Allah cintai kecuali sewaktu Allah melihatnya hambanya tengah bersujud dan menempelkan wajahnya ke tanah. Yang kesembilan, bernilai surga. Allah menjanjikan bagi hambanya yang menjalankan sholat 5 waktu dengan surga yang penuh kenikmatan. Yang ke-10, menjadi tabir dari siksa neraka. Barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, maka sholatnya kelak akan menjadi cahaya, hujah, dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang sholat fardu. Untuk evaluasinya, silakan anak-anak untuk menulis kembali poin-poin yang telah saya sampaikan. Untuk pesan saya kepada anak-anak, silakan mengerjakan sholat sebaik-baiknya, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Silakan dilakukan dengan kemampuan kalian. Dengan belajar maka kalian akan bisa. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.